Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran kimia. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita hari ini diberi kemudahan dan banyak manfaatnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk hari ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih dalam bab termokimia. Kita akan mempelajari cara menghitung kalor. Itu alat yang digunakan adalah kalorimeter. Kalorimeter ya. Sebelum kita mulai, Pak akan sampaikan dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari materi ini, ya. Itu ditutup dulu ya. Oke. Apa kemampuan yang akan diperoleh atau KD-nya? KD-nya adalah satu, memahami konsep delta H reaksi sebagai kalor reaksi. Ya, nanti kita mempelajari kalor reaksi. Jadi delta H reaksi itu adalah kalor reaksi yang dihitung pada tekanan tetap, ya. Dan yang KD berikutnya adalah menggunakan persamaan termokimia untuk mengkaitkan perubahan jumlah reaksi atau hasil reaksi dengan perubahan energi, ya. Itu adalah KD yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Baik, saya lanjutkan materinya. Teorinya tentang kalorimeter, ya, kalorimeter. Jadi untuk menghitung kalor yang dilepaskan atau kalor yang diserap, itu bisa kita hitung dengan menggunakan kalorimeter, ya. Ada kalorimeter sederhana, ada kalorimeter bom namanya, kalorimeter bom, ya. Jadi kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Jadi dalam suatu reaksi kimia itu nanti ada kalor yang dilepaskan, ada juga kalor yang diserap, gitu, yang diterima, gitu, ya. Berapa kalor yang dilepaskan atau berapa kalor yang diterima itu bisa dihitung dengan menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter, ya. Kalorimeter yang sederhana ada di lab, ya. Kalorimeter yang agak bagus itu namanya kalorimeter bom. Kalorimeter bom, ya. Dalam kalorimeter bom ini ada gambarnya di sini, ya. Zat yang kita reaksikan diletakkan dalam wadah ini, ya. Dalam wadah ini nanti zatnya bereaksi di sini,
bereaksi dalam wadah ini. Bereaksi dalam wadah ini, setelah dia bereaksi, nanti dia mengeluarkan kalor, atau kita sebut dengan kalor reaksi. Jadi kalor yang dari zat yang akan kita reaksikan, kita letakkan dalam wadah ini, Di luar wadah ini itu ada air ya. Ada air. Jadi zat yang bereaksi dalam wadah ini nanti dia akan melepaskan kalor, ya. Kalor yang dilepaskan, kalau di ruang terbuka ya, misalnya kalau kita menyalakan kompor gas LPG, ya kalornya kan berupa ada panasnya tuh, panasnya kan lepas saja keluar, jadi kan nggak bisa dihitung. Jadi gas dari gas LPG itu bisa kita hitung kalornya, berapa kalornya, ya kita lakukan percobaannya dalam kalorimeter bom ini. Jadi zat yang kita reaksikan diletakkan di dalam ini, nanti zat ini setelah dia bereaksi, dia melepaskan panas. Ya, panas itu diserap oleh apa? Oleh air yang ada di sekitar di sini. Selain air yang menyerap, diserap juga oleh wadah dari kalorimeter ini. Ya. Jadi kalor yang dilepaskan di sini itu sama dengan apa? Sama dengan kalor yang diserap oleh air tambah dengan kalor yang diserap oleh kalorimeter. Jadi berapa kalor reaksi yang dilepaskan itu sama dengan apa? Sama dengan kalor yang diserap oleh air dan ditambah dengan kalor yang diserap oleh wadah kalorimeter. Ya, itu ini percobaan untuk menentukan kalor reaksi. Jadi kalau zat itu dia bereaksi, kalor yang dilepaskannya disebut kalor reaksi. Oke. Sebelum kita masuk pada menghitung kalor, kita masuk dulu, ada istilah di sini namanya kalor jenis. Ya. Kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi setiap 1 gram zat suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius, itu namanya kalor jenis. Simbolnya C kecil ya. Jadi C kecil itu bisa kita tuliskan rumusnya. Jadi kalau kalor itu namanya Q, ya, kalornya Q. Sedangkan massa dari zat itu ya itu kita simbolkan apa? M. Suhunya untuk kenaikan suhu 1 derajat, perubahan suhu itu namanya delta T. Jadi kalor jenis itu bisa juga dibuat rumusnya Q sama dengan M. Kalau Q, salah maaf. Jadi C itu rumusnya juga bisa ditulis Q dibagi M kali delta T. Kalau kita balik rumusnya, Q-nya kita taruh di sini, jadi rumusnya Q sama dengan MC kali delta T. Ya. MC kali delta T. Oke. Q-nya adalah kalor, M-nya itu adalah massa. Massa dari larutan atau massa dari air yang menyerap kalor tadi. Ya. C itu apa? C itu adalah kalor jenis. Delta T itu adalah perubahan suhu. Oke. Baik, ini sampai di sini kalor jenis ini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baik. Saya lanjutkan, ada istilah lagi. Kini kalau C kecil namanya kalor jenis, ya. Ada lagi kalau C-nya besar. Kalau C besar namanya kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu apa? Jumlah kalor juga sama. Jumlah kalor juga yang diserap oleh zat, tapi zat itu bukan zat cair, berarti zat yang bermassa tertentu. Sudah ada massanya gitu. Untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius, ya. Jadi misalnya wadah kalorimeter itu, nanti kan dia menyerap kalor itu.
sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Itu namanya kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor dari kalorimeter. Jadi kalorimeter yang berwadah padat itu dari logam itu dia juga nyerap kalor. Nanti suhunya naik. Untuk naik 1 derajat Celcius itu namanya itu kapasitas kalor gitu. Jadi kapasitas kalor itu rumusnya, jadi untuk menaikkan rumusnya bisa juga ditulis Q dibagi delta T, itu kapasitas kalor. Ini C besar ya, Q-nya kalor, delta T itu yang ini. Delta T itu adalah kenaikan suhu. Kita ingat kalau rumus Q ini MC kali delta T. Jadi kalau Q ini kita balik, kan C kali delta T. C kali delta T. Ya. Kalau kita balik rumusnya ini, berarti Q-nya sama dengan C kali delta T. Sedangkan Q yang di atas kan MC kali delta T. Berarti kapasitas kalor, rumusnya bisa juga Pak, M kali C. Oke, ini M ini apa di sini? Ada yang tahu? Masa, Apa? Pak. Masa. Oke ya. Masa, oke. Ini adalah rumus untuk mencari kalor. Rumus untuk mencari kalor. Jadi kalau dalam suatu reaksi ada namanya kaloreaksi. Kaloreaksi. Jadi zat yang di sini, zat di sini ini bereaksi dia, nanti dia mengeluarkan panas. Itu namanya kaloreaksi. Kaloreaksi itu sama dengan apa? Untuk menghitungnya sama kalor yang ini. Ini kan larutan namanya nih. Ini larutan, di sini larutan, ini larutan ya. Sama dengan Q larutan, di sininya larutan. Ini kebetulan di sini diisi air. Jadi sama dengan Q larutan tambah Q ini, Q kalorimeter, di wadah kalorimeter. Jadi panas yang dilepaskan oleh zat yang bereaksi tadi sama dengan kalor yang diserap oleh larutan tambah dengan kalor yang diserap oleh kalorimeter. Kalorimeter, ya oke. Jadi kaloreaksi ini sama dengan ini, ya. Kadang dalam soal Q kalorimeter ini kadang-kadang diabaikan karena panas yang diserapnya agak kecil gitu. Kadang diabaikan. Oke. Baik, sampai di sini baru teori, belum masuk soal. Kira-kira ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau bisa, saya lanjutkan itu ya. Oke, apa Pak, nih? saya mau nanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Kemarin yang di video kemarin, ya rumus Q reaksinya min. Q reaksi sama Iya, boleh pakai min. Nanti mencari delta H reaksinya nggak pakai min lagi. Boleh juga pakai min, nggak apa-apa. Itu kesepakatan aja. Boleh pakai min, boleh juga nggak. Nanti kita nyari delta H reaksi. Delta H reaksi itu rumusnya nanti, kalau yang pakai di PowerPoint ini, Bapak nanti delta H reaksinya, pakai rumus ini nanti rumusnya. Delta H reaksi, nanti ya pakai min sini. Pakai min. Kalau yang saya terangkan kan nggak pakai min. Yang saya share ya. Iya, Video yang pakai min ya, pakai ya. Ini pakai min. Cuma kalau yang mau pakai ditulis yang di video boleh ya. Tapi nggak pakai min nanti di sininya. Iya, Boleh. Pak. Ya. Nah, ini saya terangkan seperti ini supaya lebih memudahkan aja. Ya oke. Oke, Ini Pak. pahami? Bisa, Ya. Pak. Ya, Pak. Baik, saya teruskan dulu. Ke materi berikutnya ya. Salah ya. Oke, tadi lanjutan tadi juga. Ini biasanya dalam soal ya, dalam soal itu Q kalorimeternya kadang terlalu kecil, kadang diabaikan, tapi nggak semua soal, ya nggak semua soal ya.
Jadi Q reaksi tadi sama dengan apa? Q larutan tambah Q kalorimeter ya. Karena Q yang Q kalorimeter diabaikan, maka Q reaksinya sama dengan Q larutan. Q larutan. Kan di wadah zat yang bereaksi tadi itu kan ada larutan di luarnya tuh. Nah, jadi nanti dihitung aja dari kalori yang diserap oleh larutan. Jadi Q reaksinya sama dengan Q larutan. Jadi rumusnya dengan M. M itu adalah massa dari larutan. C itu apa? Kalor jenis dari larutan. Kalau larutannya di situ air, ya berarti pakai kalor jenis air, ya. Kalau dia pakai air, berarti sini massa air, ya. Tapi kalau larutannya bukan air, bukan pakai massa air. Delta T itu adalah perubahan suhu dari larutan atau perubahan suhu dari air. Jadi Q reaksi itu ya rumusnya ini MC kali delta T. Kalau mau dirubah ke perubahan entalpi, karena perubahan entalpi itu kan masuk dalam persamaan termokimia, harus disesuaikan dengan koefisien reaksinya, harus dibagi dengan molnya nanti. Ya, bagi dengan molnya. Ini rumusnya ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Jadi coba kita masuk soal ya, coba lihat tuh soalnya kalau ada ya. Oke, bentar ya, PowerPoint-nya belum buka. Jadi cara menghitung kalori reaksi tadi rumusnya adalah Q sama dengan M kali C Kali delta T. kali delta T ya, kali delta T ya, sih. Kali delta T. M itu apa, M itu apa, Nak? M. Massa. M massa, oke. C itu apa? Kalori jenis. Kalau jenis ya. Kecil kalor jenis. Pak. Iya, kalau delta T apa? Perubahan suhu. Oh, perubahan suhu, oke. Baik, makasih. Perubahan suhu, oke. Ini contoh soal nih, contoh soal ya. Kira-kira berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air? Ini contoh sederhana aja dulu. Nah, ini air, kita kan mau memanaskan air sebesar 2 kg air ya. Suhunya dari 23 derajat Celcius berubah jadi 100 derajat Celcius ya. Di sini karena dia pakai air, berarti kita kalau jenis airnya ini. Nah, ini udah diketahui sini. Berarti massa airnya 2 kg, C kalau jenis airnya 1000 Joule per kilogram per derajat Celcius. Oke. Delta T-nya karena suhunya naik. Berarti tinggal kita kurang ya 77 ya. Kira-kira apa rumusnya nih, Nak? Rumusnya? MC delta T. Ya, coba satu orang. Saya kira apa rumusnya? M kali C kali delta T. M kali C kali Delta T. delta T. Oke ya. Ini mudah ya, tinggal masuk ke rumus saja ya. Iya, Pak. Berarti M-nya berapa? M-nya? 2 kilo. 2. Oke. C-nya berapa? 1000. Oh, 1000. Oke. K-nya 1000 ya. K-nya 1000. Delta T-nya berapa? 77. 7 ya. Oh iya, 77. Oke, bisa rumus ke. Berarti ini hasilnya berapa? Bisa dihitung ya? Iya, Pak. 154.000. Iya, satuannya apa? Joule. Satuannya apa? Joule. Iya, kan M ini kan kilogram. Ya, ini Iya. kan 1000 Joule. Berarti kilogramnya coret ya. Iya. Sama Celsiusnya juga coret. Berarti satuannya nanti tinggal apa?
Joule. Oh iya, Joule. Iya, jatuhnya Joule, benar ya. Kalau kalau dirubah ke kilojoule diapakan? Dibagi Dibagi 1000. 1000. Dibagi 1000, ya bagus. Makasih. Lanjut, oke. Kita lihat sini soal berikutnya. Soal berikutnya. Nih soal yang berikutnya nih. Saya hapus dulu ya. Soal berikutnya ini pembakaran sempurna 4 gram metana. Metana ya. Jadi metananya yang dibakar 4 gram. 4 gram nih. 4 gram ya. Jadi metana itu rumus kimianya apa? CH4. 4. CH4. Ya, oke. Kalau dibakar itu direaksikan dengan apa, Nak? Dengan O2. O2. Dengan O2 selalu ya. Jadi kalau dia dibakar itu namanya direaksikan dengan O2. Oke. Kalau dia dibakar kan reaksi pembakaran itu. Nah, kalau dia dalam senyawanya ada unsur C, dihasilkan apa? CO2 sama CO2 H2O. H2O. Oh iya, CO2 tambah H2O. benar ya. Bagus. CO2 H2O ya. Sekarang kalau dalam persama reaksi, kita harus tarakan dulu. Nah, sini H-nya berapa? 4. Sini H-nya berapa? 2. Berarti ditambah berapa sini? Pradipa. Pradipa ada? Pradipa ada? Ada, Pak. Ah, berapa sini Pradipa? Apa? Tambah angka berapa? Angka 2, benar ya. Oke. Berarti kalau di sini tambah angka 2, berarti O-nya sebelah sini jadi berapa? 4. Iya. Ya, Tri, di sini berapa koefisien O-nya? Tri Widiarti ada? 2. Ya, 2, benar ya, 2, oke. 2, benar. Oke. Nih, sekarang pembakaran gas metananya ini, ya, dibakarnya ini berapa gram? 4 gram. 4 gram ya? 4 gram nih, 4 gram. Kalau 4 gram, kalori yang dihasilkan berapa? Nih. Kalori yang dihasilkan berapa? 55,625. Ah, iya, 55. Kilojoule deh, masuk lagi. 55,625 kilojoule. Iya, Pak. Kalau metana yang dibakar berapa? 4 gram, ya. Sekarang yang ditanya apa? Entalpi. Entalpi apa rumusnya tadi? Siapa yang ingat? Delta H Min sama Q dengan per N. pakai min ya boleh. Ya. Min tiap min. Ya, min Q per N. Benar ya, bagus nih. Oke. Saya tanya nih, Nesla. N itu apa Nesla? Mol. Apa? Mol, Pak. Iya, mol. Ini pelajaran kelas 10 ya. Itu loh di semester 2 terakhir kita belum sempat bahas ini ya, nggak pakai. Kira-kira N apa rumusnya? Oh iya, gram per ml. Ya benar, bagus. Iya, oke. Sekarang gramnya berapa nih? 4. MR-nya berapa? MR, siapa yang tahu? CH4 berapa MR-nya? 16. Iya. ARC itu berapa? 12. ARH sama dengan 1. Ya, berarti berapa? 16. Ya, 4 per 16 berapa tuh? 0,25. Iya, 0,25. Oke, 0,25 mol. Oke. Berarti delta H-nya jadi berapa? 625. Berapa? 0,25. Pakai min ya. Kan di sini min ya. Kita kan Ya, key-nya Pak. tadi kita perjanjian nih. Ya. Boleh pakai yang saya share di videonya, tapi situ nggak pakai min nanti. Nah, kalau ini pakai min ya. Berarti 55, berapa? 625 Kilojoule dibagi 25 dibagi 0,25. iya dibagi 0,25. Iya, 0,25. Oke. Hasilnya Min 222,5. 222,5. 222,5. Hasilnya berapa? 200 Min 222,5. minus Iya, 22,5. Oke.
Oke, ini karena waktunya pakai Zoom gratis. Nanti karena Bapak udah ngasih video ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kamu ada soal di situ, nanti Iya. dijawab aja ya. Dijawab Oke. soalnya nanti kalau udah selesai, boleh nanti mau di-upload di Edmodo atau di Japri nanti lihat dulu ya. Oke. Oke, Pak. Untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Bapak tutup, kita simpulkan tadi bahwa untuk menghitung kalori reaksi, tadi kita menggunakan rumus apa? Kilarutan ditambah Ki kalorimeter. Delta T. Iya, oke. Jadi Ki reaksi itu sama dengan M kali C kali delta T, benar T. Ya. Oke. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf, mungkin belum maksimal. Sebelum kita, mohon maaf ya kalau belum maksimal. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk bahas soal. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ibu. Terima kasih ya. Ya. Foto dulu ya, foto dulu. Foto dulu sebentar ya. Oke.